Ja'uni, mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan orang-orang yang mereka cintai di tanah air. Mereka datang sya'fan, bajunya lecek, padahal baju mereka di tanah air begitu bagus, tapi baju yang digunakan bau lecek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul afadil wal muhtaramin, para pembimbing ibadah yang sama-sama kita hormati, yang mulia bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Arafah, tatkala masuk waktu wukuf yang ditandai dengan zawal syamsi, tergelincirnya matahari, andaikan Allah buka pandangan hati kita, di langit malaikat gemuruh. Kenapa malaikat bergemuruh di langit Arafah ini? Tidak lain dan tidak bukan karena Allah berfirman sebentar lagi pada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, amma tarawna ibadi, apakah engkau tidak melihat hamba-hambaku? Ja'uni, mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan orang-orang yang mereka cintai di tanah air. Mereka datang sya'fan, bajunya lecek, padahal baju mereka di tanah air begitu bagus, tapi baju yang digunakan bau lecek. Ghubran, muka mereka, badan mereka penuh dengan debu. Ternyata mereka datang mingkul li fajin amid ini, dari tempat-tempat yang jauh ini, tidak lain dan tidak bukan dengan satu tujuan, yarjuna rahmati wa maghfirati. Mereka datang jauh-jauh, mereka bayar ongkos mahal-mahal demi untuk meminta ampunanku dan rahmatku. Falau kanat dhunubuhum mislu zabadil bahri, andai kata dosa-dosa mereka, wahai malaikat, andaikan dosa-dosa mereka seperti binatang ikan yang ada di lautan, au kal qatri, atau seperti tetesan-tetesan hujan, au karamli, atau seperti batu-batu kerikil,
Laghfartu lahum, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Afidu ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, masuklah kau ke Arafah. Inni qad ghafartu lahum, aku ampuni kalian. Waliman syafa'tu alaihim, dan waliman syafa'tum alaihim, dan bagi siapa-siapa yang kau doakan. Inilah hari Arafah yang luar biasa, yang sebentar lagi kita akan masuki waktunya, tinggal menghitung detik. Para jamaah rahimakumullah, tinggal pertanyaannya satu. Dulu orang pulang haji menjadikan Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, gerakan untuk anti Belanda, gerakan untuk mengangkat keadilan, persamaan hak, bukan diawali dari orang-orang yang pulang sekolah dari Eropa, tapi diawali dari orang-orang yang pulang haji. Kalau tidak ada orang yang haji, Indonesia mungkin sampai detik ini tidak akan pernah bisa merdeka. Maaf, tahun 1690-an, jauh sebelum muncul NKRI, ada seorang Makassar yang namanya Yusuf. Yusuf orang Makassar, dia berangkat ke Arafah. Di Arafah menangis meratapi Makassar yang diinjak-injak oleh Belanda. Dia munajat di Musdalifah, di Mina dia berjanji untuk bisa berbuat di tanah air Indonesia. Begitu pulang ke tanah air Indonesia, dia ajak Sultan Hasanuddin untuk bergerak mengusir Belanda. Ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Banten. Di Banten tetap dakwah. Ditangkap lagi, dibuang ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan tetap dakwah. Bahkan ternyata Islam dibawa pertama kali ke Afrika Selatan bukan oleh orang Arab, bukan oleh orang Afrika, tapi putra terbaik Indonesia yang sama seperti kita, pernah wukuf di Arafah, pernah mabit di Musdalifah, pernah munajat di Mina. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan Syekh Yusuf Al-Makassari. Awal abad 20-an, umat Islam Indonesia ingin bangkit ekonominya. Maka muncul seorang haji namanya Haji Saman Hudi, membangun sebuah gerakan namanya Sarekat Dagang Islam, ingin memajukan ekonomi orang-orang Indonesia. Bahkan bisa jadi Indonesia tidak akan pernah merdeka kalau Soekarno tidak belajar pada seorang haji yang menanamkan cinta pada tanah airnya, keberanian untuk berjuang untuk negerinya. Nama guru Soekarno Haji Umar Said Cokro Aminoto. 10 November tidak akan pernah menjadi hari pahlawan kalau tidak ada resolusi jihad yang ditandatangani oleh seorang haji namanya Haji Hashim Asy'ari. Bahkan pendidikan Indonesia tidak akan pernah berubah kalau tidak ada seorang haji yang melakukan revolusi pendidikan, yaitu Haji Ahmad Dahlan. Para jamaah rahimakumullah, hidup kita yang akan datang pastinya tidak akan pernah lebih lama dibandingkan hidup yang telah kita lampaui. Kalau hari ini umur kita 50 tahun dan jatah umur kita di muka bumi ini hanya 63 tahun seperti umur Nabi, berarti cuma 13 tahun sisa hidup kita di Indonesia. 13 tahun ini kalaupun digunakan untuk amal soleh, tidak akan pernah nutup dosa yang sudah kita laksanakan. Tinggal komitmen kita hari ini di Arafah, apa yang bisa kita lakukan untuk negeri dan bangsa kita. Karena setiap orang punya tanggung jawab dakwah. Tidak harus jadi ustadz semuanya, tidak jadi kiai semuanya, tapi hari ini kumpulan yang kecil ini, mari sama-sama kita berkomitmen
untuk menjadikan bisnis kita sebagai dakwah, bukan dakwah yang jadi bisnis. Inilah yang diharapkan Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar yang jadi public relationnya Nabi sudah wafat, Umar yang jadi chief security-nya Rasulullah sudah pensiun, Utsman bin Affan yang jadi manajernya Rasulullah, manajer finance-nya Rasulullah sudah wafat, Ali bin Abi Thalib manajer HRD Nabi sudah tiada. Ditunggu kita semuanya komitmennya untuk menggantikan 4 manajer ini. Semoga Allah pilih di antara kita untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW di tanah air Indonesia, sehingga tatkala kita wafat kita bisa saling cari nanti di surga. Andai bapak-bapak ibu-ibu wafat duluan, tolong bapak-bapak ibu-ibu cari kami yang hari ini diamanahi oleh Allah membimbing haji. Kalau kami berada dalam jurang neraka, tolong wahai saudaraku, sampaikan pada Allah bahwa kami pernah bareng wukuf, pernah bareng mabit di Mina dengan saudara-saudaraku ini, sehingga kita bisa bersama, bukan cuma dikumpulkan di Arafah ini, tapi dalam panji Rasulullah SAW, dalam Jannatun Na'im. Semoga Allah bimbing kita semuanya. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika